Halo Sobat Noba, PTTH Dunia 1000 Besar episode 160 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, dalam pertempuran sengit melawan Dansen, makhluk yang terbentuk dari pil tingkat 4 kelas dewa, Xiaoyan, Sanyao dan Sesing bekerja sama untuk menyegelnya kembali. Dengan memanfaatkan formasi kuno yang ditinggalkan oleh Kuan Musian, Sanyao berhasil mengaktifkan segel kuno yang menelan Dansen sepenuhnya. Dari segel itu lahir pil setengah jadi tingkat 4 dewa, yang kemudian diserahkan Sanyao kepada Xiaoyan bersama cairan jiwa sebagai tanda terima kasih dan penghargaan. Setelah pertarungan berakhir, mereka menemukan Sanling yang tenggelam dalam duka dan amarah karena surat peninggalan ayahnya, Xianmu Xianlan, seorang alkemis besar yang dulu meninggalkan keluarganya demi menyegel suku darah iblis di pegunungan gurun. Namun Xiaoyan menemukan bahwa surat itu telah dimanipulasi oleh Dansen, sehingga kebenaran tentang masa lalu Sanling dan ayahnya masih samar. Pada akhirnya, Sanling bertekad untuk pergi ke pegunungan gurun demi mencari kebenaran. Sementara Xiaoyan berjanji akan menemaninya setelah menyerap kekuatan dari cairan jiwa. Suasana di ruangan itu terasa tegang namun penuh semangat. Setelah mendengar rencana perjalanan menuju puncak pegunungan gurun, semangat di hati semua orang pun mulai membara. Sanyao yang berdiri di sisi Xiaoyan tampak tidak sabar. Kalau begitu, aku juga ikut, serunya penuh antusias. Di sisi lain wajah tua Sesing menampakkan senyum hangat. Aku juga akan pergi, mungkin aku bisa membantu kalian. Mendengar hal itu, hati Sanling terasa hangat. Dia mengangguk pelan, menatap Sesing dengan rasa terima kasih. Terima kasih kakak Sesing. Dia menyadari jika surat yang mereka temukan benar-benar telah diubah oleh seseorang, maka bagaimanapun juga dia harus pergi ke puncak pegunungan gurun itu untuk memastikan kebenarannya dengan matanya sendiri. Melihat suasana yang perlahan tenang, Xiaoyan pun menarik nafas lega. Kalian beristirahatlah sebentar. Setelah aku menyerap cairan jiwa ini, kita akan berangkat, ucapnya. Dia tahu benar, untuk menghadapi bahaya di puncak gunung yang asing itu, kekuatan jiwa tingkat kaisar tahap awal masih belum cukup. Dia harus segera menembus ke tingkat jiwa kaisar puncak, agar peluang bertahan hidup lebih besar. Baik, jawab Sanyao dan yang lainnya serempak. Mereka sadar perjalanan kali ini tidak akan mudah. Sanling kemudian menggerakkan sebuah kotak tinta di tangannya dengan lembut. Wajahnya tampak sedikit lebih cerah. Kemarilah, di sini ada sebuah ruang rahasia. Terdengar bunyi mekanisme berputar. Salah satu bagian lantai rumah yang tampak biasa tiba-tiba terbuka, memperlihatkan sebuah pemandangan yang mengejutkan. Dari celah yang muncul itu, terpancar cahaya samar berwarna merah oranye, seolah-olah nyala api yang menjalar dari bawah tanah. Sanling menjelaskan dengan suara tenang, ini adalah ruang rahasia. Jika kau hendak menyerap cairan jiwa, lakukanlah di dalam sana. Kami akan menunggumu di sini. Xiaoyan mengangguk ringan. Ia merasakan kuatnya energi jiwa dari bawah tanah, lalu melangkah menuju lorong itu dan menghilang ke dalamnya. Sanyao menatap ke arah lubang yang baru saja tertutup. Apakah tidak berbahaya baginya masuk ke sana begitu saja? Tanyanya perlahan. Sanling menggeleng dengan lembut. Tidak, dia membawa cairan jiwa bersamanya. Jadi tidak akan terjadi apapun. Dia lalu menutup matanya, menenangkan diri dengan perlahan. Kita sebaiknya memulihkan kekuatan. Aku dapat merasakan bahwa di puncak pegunungan gurun nanti akan terjadi pertempuran besar. Mendengar itu, Sanyao dan Sesing tidak banyak bicara lagi. Mereka hanya saling memandang, lalu duduk bersila untuk menenangkan diri. Sementara itu, di dalam lorong bawah tanah yang gelap dan panjang, Xiaoyan melangkah dengan hati-hati. Cahaya api samar yang menjalar dari kedalaman seolah menuntunnya menuju ruang di bawah. Begitu kuatnya tekanan jiwa di tempat ini, gumamnya dengan alis berkerut. Beberapa menit kemudian, lorong itu berakhir pada sebuah ruangan batu yang luas dan tertutup rapat. Dindingnya terbuat dari batu keras, sementara cahaya api kecil berkelap-kelip di sekeliling, memantulkan bayangan yang bergerak di atas permukaan batu. Tempat ini cukup baik, ucap Xiaoyan dengan nada puas. Dari dalam tubuhnya, sosok naga roh Long Yi perlahan melayang keluar. Benar, di sini tidak ada gangguan. Tempat yang tepat untuk menerobos batas kekuatan, katanya ringan. Xiaoyan menarik nafas dalam. Akhirnya saatnya tiba. Aku akan menembus ke tingkat kaisar jiwa sejati. Dia duduk bersila di lantai batu yang bersih. Bagi seorang alkemis, kekuatan jiwa merupakan fondasi. Tanpa peningkatan di ranah jiwa, mustahil baginya untuk naik ke tingkat alkemis kaisar kelas 2. Namun sebelum itu, sebaiknya aku membentuk penghalang jiwa terlebih dahulu. Meskipun mereka bisa dipercaya, kehati-hatian tetap harus dijaga.
gumamnya. Begitu ucapannya selesai, kekuatan jiwa yang menakjubkan menyembur keluar dari dalam laut jiwanya, menyelimuti seluruh ruangan. Dalam sekejap, ruang rahasia itu menjadi wilayah yang sepenuhnya berada dalam kendalinya. Sekecil apapun gerakan di luar sana, dia akan merasakannya seketika. Dan siapapun yang berani mendekat tanpa izin akan langsung menerima serangan dari kekuatan jiwanya. Baiklah, sekarang waktunya. Gumamnya sambil mengeluarkan sebuah kotak indah dari dalam cincin penyimpanannya. Kotak itu tampak sederhana, tetapi setiap ukirannya memancarkan rasa suci dan agung. Tidak heran ini disebut karya puncak seorang alkemis tingkat dewa. Hanya wadah sekuat inilah yang mampu menahan cairan jiwa semurni ini. Xiaoyan perlahan membuka kotak itu, namun kali ini kedua tangannya dilindungi oleh kekuatan jiwa. Begitu kotak itu terbuka, seberkas cahaya transparan menyeruak keluar, diikuti oleh tekanan jiwa yang luar biasa. Dari udara, suara Long Yi terdengar lagi. Seraplah, aku akan menjaga dan melindungimu. Xiaoyan menaruh kotak itu di tanah, memejamkan mata dan menstabilkan nafasnya. Penyerapan cairan jiwa tidaklah sederhana. Sedikit saja kesalahan, jiwanya bisa hancur tanpa sisa. Karena itu dia menyiapkan diri dengan penuh kewaspadaan. Beberapa saat kemudian, ketika seluruh kekuatannya telah mencapai puncak, dia membuka mata. Cairan jiwa, bangkitlah. Seketika, kekuatan jiwa yang menggetarkan menyembur keluar dari tubuhnya dan mengelilingi tetesan cairan bening di depan. Namun, seolah memiliki kesadaran sendiri, cairan jiwa itu justru bergetar hebat dan berusaha melarikan diri dari jangkauannya. Melihat itu, Xiaoyan tersenyum tipis. Benar-benar seperti makhluk hidup. Rupanya sang alkemis dahulu memiliki hati yang lembut. Dia tidak tergesa. Kekuatan jiwanya terus melingkari cairan itu, mengejar perlahan namun pasti. Dia tahu begitu cairan jiwa kehabisan energi, saat itulah waktunya untuk diserap sepenuhnya. Di udara, cairan itu menari-nari bagaikan sinar transparan yang terus berubah bentuk. Setiap kali berpindah tempat, udara di sekitarnya bergetar hebat. Sementara itu, San Yao dan dua rekannya tengah duduk bersila di dalam kamar lain. Kedua mata mereka tertutup rapat, nafas mereka perlahan kembali stabil. Mereka menunggu saat Xiaoyan keluar dari pengangsingan, karena begitu dia selesai, mereka akan segera menuju puncak pegunungan gurun. Di sisi lain dari pegunungan tersebut, terbentang sebuah hutan yang amat luas. Hutan itu memanjang sejauh ratusan kilometer. Pohon-pohon raksasa menjulang menutupi langit, dan berbagai binatang buas berkeliaran di antara semak-semak. Tempat itu bagaikan rimba alami yang diciptakan untuk menelan siapapun yang berani memasukinya. Mu Yingying berjalan perlahan di tengah hutan tersebut. Tatapan matanya menelusuri ke segala arah. Langkahnya ringan namun waspada. Di dalam hutan ini, sebenarnya ada apa? Mengapa aku merasa seolah ada sesuatu yang memanggilku? Gumamnya dengan alis berkerut. Sejak berpisah dari Xiaoyan, Mu Yingying telah dipindahkan ke tempat ini melalui kekuatan teleportasi. Begitu tiba, dia segera menyadari bahwa kawasan ini sangat berbahaya. Binatang buas berkeliaran tanpa henti dan berbagai perangkap tersembunyi hampir merenggut nyawanya. Namun berkat kemampuannya yang luar biasa, dia berhasil mengatasi semua bahaya itu. Matanya menatap jauh ke dalam hutan yang gelap dan sunyi. Suaranya memanggilnya seolah berasal dari bagian terdalam hutan. Dia tidak tahu apa yang memanggilnya, namun firasatnya mengatakan bahwa sumbernya mungkin adalah Raja Hutan, makhluk yang menguasai seluruh wilayah ini. Setelah berpikir sejenak, Mu Yingying menarik nafas dalam-dalam. Sudahlah, aku harus melihatnya sendiri. Tidak ada jalan lain yang dapat dia tempuh. Selain itu, dengan kekuatan api suci yang ia miliki, Mu Yingying percaya diri mampu menghadapi apapun yang ada di dalam hutan. Semakin dalam dia melangkah, semakin banyak makhluk buas yang bermunculan. Namun di hadapan kekuatan api suci, binatang-binatang itu justru menyingkir ketakutan. Dalam pandangan yang tajam, Mu Yingying dapat merasakan sesuatu yang ganjil. Bahkan para binatang ini mengandung jejak kekuatan dari ras jahat luar dunia. Pikirnya dalam hati. Kelihatannya, di dalam pegunungan gurun ini tersembunyi sesuatu yang amat mengerikan. Jika tidak, bagaimana mungkin pengaruh ras jahat luar dunia bisa menembus sejauh ini? Namun aneh sekali, meski mereka bisa merasakan api suci di dalam tubuhku, mengapa mereka tidak menyerang? Apakah mereka tidak bisa melihatku? Pertanyaan itu belum sempat dijawab ketika tiba-tiba sebuah cahaya biru pekat muncul dari kedalaman hutan dan melesat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Mu Yingying segera berhenti, tubuhnya menegang. Ada sesuatu yang datang, serunya dalam hati. Cahaya biru itu berhenti mendadak di hadapannya, melayang tanpa bergerak. Dia menatapnya dengan tatapan penuh kewaspadaan. Apa ini? Dari cahaya itu, terdengar sebuah suara lemah yang langsung menembus ke dalam pikirannya.
Ikuti aku. Mu Yingying terpaku sejenak. Cahaya itu memancarkan aura yang misterius sekaligus menakutkan. Semua binatang di sekitar tampak gentar dan menjauh, seolah tidak berani mendekat. Apa sebenarnya benda ini? Mengapa bahkan makhluk buas pun takut kepadanya? Gumamnya pelan. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya memutuskan, baiklah, aku akan melihatnya. Namun jika kau berniat jahat, meskipun aku tidak bisa memanggil kekuatan api suci sepenuhnya, aku tetap akan membuatmu membayar harganya. Suara lembut itu bergema di antara pepohonan. Dengan langkah mantap, Mu Yingying mengikuti pancaran cahaya biru itu menuju ke dalam hutan. Namun semakin jauh ia berjalan, semakin kuat perasaan tidak nyaman yang menyelimutinya. Beberapa saat kemudian, langkahnya terhenti. Di hadapannya terbentang tembok tak kasat mata yang memantulkan cahaya biru samar. Ini sebuah penghalang. Bagaimana mungkin ada penghalang sekuat ini di sini? Sebenarnya apa yang tersembunyi di dalamnya? Gumamnya dengan terkejut. Tanpa ragu, dia memperkuat api suci di sekujur tubuhnya dan menerobos maju. Cahaya biru menyelimuti dirinya, dan setelah beberapa langkah penuh tekanan, tubuhnya akhirnya menembus penghalang itu. Seketika, pandangannya berubah. Di balik penghalang, terbentang sebuah ruang kecil berukuran beberapa meter persegi. Tidak ada hiasan, tidak ada ornamen, hanya ada satu hal. Sebuah kumpulan energi hitam yang begitu pekat, menggumpal layaknya racun yang menempel di tulang. Di tengah ruangan itu berdiri sebuah tiang kayu tua, penuh ukiran waktu. Di atas tiang itu, sesuatu diselimuti kabut hitam pekat. Mu Yingying menatapnya lekat-lekat, alisnya mengerut. Apakah ini makhluk dari ras jahat luar dunia? Begitu dia berbicara, api suci di tubuhnya meledak, membentuk aura mengerikan yang langsung menatap balik ke arah kabut hitam itu. Seperti dua musuh bebuyutan yang kembali bertemu. Di saat itu juga, dari dalam tiang kayu, terdengar suara lirih yang hampir tidak terdengar. Tolong aku! Mu Yingying seketika terkejut. Aura di seluruh tubuhnya melonjak hingga batas tertinggi. Matanya menatap tajam ke arah sumber suara yang tersembunyi di dalam ruang tersebut. Dia memahami bahwa sumber suara itu berasal dari arah tiang kayu tersebut. Tiang kayu ini tampaknya tidak biasa. Namun mengapa di atasnya terdapat kekuatan seaneh dan sejahat itu? Belum sempat dia berpikir lebih jauh, kabut hitam di atas tiang seakan merasakan keberadaannya. Dalam sekejap, gumpalan itu bergetar hebat, lalu melepaskan riak energi berwarna hitam yang menyapu udara dan langsung menyerang ke arah Mu Yingying. Mu Yingying mendengus dingin, menegakkan kepala dengan tatapan penuh keangkuhan. Berani sekali makhluk sepertimu menantangku. Keyakinan terpancar kuat dari wajahnya. Api suci yang dimilikinya adalah simbol kekuatan murni. Kekuatannya sejak dahulu menjadi musuh alami dari segala kekuatan kegelapan dan makhluk jahat dari luar dunia. Saat riak hitam itu berjarak 1 meter darinya, api suci di tubuh Mu Yingying tiba-tiba meledak hebat. Nyala birunya berputar ganas, membentuk wujud mulut besar yang menganga, lalu menelan seluruh kabut hitam itu hingga lenyap tanpa sisa. Namun belum juga suasana tenang, kabut hitam yang tersisa di atas tiang kayu tampak bergetar seperti makhluk hidup yang sedang marah. Bayangan samar di dalamnya menoleh perlahan, menatap Mu Yingying dengan penuh kebencian. Mu Yingying tidak memberi kesempatan. Dalam sekejap, api suci di tubuhnya kembali bergolak, menyebar ke seluruh ruangan dengan aura menggetarkan. Dia melesat maju, dan pada saat yang sama telapak tangannya memancarkan cahaya biru menyilaukan. Energi suci yang memancar bagai cahaya surga menghantam kabut hitam itu secara langsung. Suara teriakan kaget terdengar dari dalam kabut. Ini api suci. Ledakan keras menggema. Api suci biru dan kabut hitam bertuburkan, menciptakan gelombang kejut yang menggetarkan seluruh ruang. Dalam kekacauan itu, kabut hitam tampak berusaha melarikan diri, sadar bahwa dirinya tidak akan mampu menandingi kekuatan lawan yang dihadapinya. Saat kabut hitam itu melarikan diri, sesuatu di atas tiang kayu mulai tampak. Di sana tersisa sebuah kristal merah seukuran ibu jari. Kristal itu berkilau redup, namun memancarkan aura lemah. Mu Yingying yang menatapnya langsung terkejut. Ini adalah kristal api suci. Dia tertegun sejenak. Kristal api suci, harta suci yang hanya dapat ditemukan bersamaan dengan kelahiran api suci sejati. Dalam dunia ini, setiap api suci memiliki 2 inti keberadaan, benih jiwa api suci dan kristal api suci. Benih jiwa merupakan inti kesadaran api suci itu sendiri, sumber kecerdasannya yang membuatnya mampu berpikir dan bertindak layaknya makhluk hidup. Namun api suci yang berada di tubuh Mu Yingying tampaknya sedikit berbeda dari yang lain, seolah mengalami perubahan yang membuatnya unik dibanding api suci pada umumnya.
Jika benih jiwa adalah akar kehidupan api suci, maka kristal api suci adalah bentuk fisiknya yang menampung kekuatan murni. Untuk memperoleh kekuatan api suci sejati, seseorang harus mendapatkan kristal api suci atau diakui oleh benih jiwa api suci. Keduanya adalah dua sisi dari satu kesempurnaan. Tanpa salah satu, api suci tidak akan lengkap. Mu Yingying menarik nafas panjang. Tidak disangka dalam pegunungan tandus ini benar-benar ada jejak api suci. Pantas saja aku merasa seolah ada yang memanggilku selama ini. Ternyata itu adalah kekuatan api suci. Namun belum sempat dia melangkah mendekat, suara parau tiba-tiba terdengar dari dalam kabut hitam yang tersisa di sekitar kristal. Siapa dirimu perempuan? Mengapa tubuhmu mengandung api suci? Suara itu penuh kebencian dan keangkuhan. Mu Yingying kini mengerti, makhluk itu adalah anggota ras iblis darah. Makhluk jahat yang dahulu pernah bertarung melawan Xianmu di tempat ini. Setelah pertarungan besar itu, dia menemukan kristal api suci ini dan berusaha menguasainya. Namun kini, semua rencananya terancam hancur karena kemunculan Mu Yingying. Mu Yingying menatapnya dingin. Siapa aku? Aku adalah orang yang ditakdirkan untuk memusnahkan ras jahat sepertimu. Tawa sumbang menggema dari kabut hitam. Hah, begitu sombong. Apakah makhluk sepertimu mampu memusnahkan ras iblis darah? Benar-benar mimpi di siang bolong. Namun tiba-tiba, suara lemah bergema dari arah kristal. Jangan buang waktu dengannya. Tolong selamatkan aku. Nada itu penuh penderitaan dan hampir memudar. Mu Yingying mengerutkan alisnya. Matanya menunjukkan rasa iba. Kristal api suci ini sudah terlalu lama terkontaminasi kekuatan jahat, gumamnya. Tanpa ragu, dia merogoh ke dalam jubahnya dan mengeluarkan sebuah kristal biru bercahaya. Kristal api suci miliknya sendiri. Begitu kristal itu muncul, seluruh ruang bergetar hebat, dan aura biru yang terpancar darinya membuat kabut hitam tampak gentar. Diamlah sejenak. Aku akan menyingkirkan kekuatan jahat di dalam tubuhmu sebelum dia menguasaimu sepenuhnya. Ucap Mu Yingying. Dia tahu, jika terlambat sedikit saja, kekuatan iblis itu akan menelan sepenuhnya jiwa suci dalam kristal merah tersebut. Kabut hitam itu menggeram, suaranya mengandung nada panik. Kekuatan api suci macam apa ini? Bahkan setelah ribuan tahun, aku masih gentar terhadap auranya. Tidak, aku tidak bisa membiarkannya memurnikan kristal api suci ini. Aku telah menghabiskan berabad-abad untuk menguasainya. Aku tidak akan menyerah sekarang. Aura kehitaman tiba-tiba meledak dari tubuhnya, menyebarkan bau darah pekat yang menusuk hidung. Mu Yingying memandang tajam dan berkata singkat, "Aku serahkan padamu." Dia meletakkan kristal api suci biru di atas tiang kayu, mempercayakannya kepada api suci di dalam dirinya. Seketika, kristal biru itu bergetar halus, mengeluarkan suara gemerincing lembut seolah menjawab dengan nada gembira. Kristal merah yang nyaris kehilangan sinarnya tampak bergerak perlahan, berusaha mendekat pada kristal biru itu, seolah mencari kehangatan dan perlindungan dari saudara sesamanya. Namun pada saat yang sama, kabut hitam itu meledak dengan kemarahan luar biasa. "Gadis kecil, ini peringatan terakhir. Pergilah sekarang atau mati." Mu Yingying tersenyum tipis. "Kematian? Aku rasa yang akan mati adalah kau." Tubuhnya seketika diselimuti oleh nyala api suci biru menyala-nyala. Api itu berkumpul dan memadat, membentuk perisai perang kristal biru yang mengilap, menyelimuti tubuhnya dengan aura agung. Kabut hitam tampak terguncang hebat. Mustahil, armor api suci. Perempuan ini mampu memadatkan api suci menjadi pelindung fisik. Tidak, aku tidak akan bisa menembusnya dalam waktu singkat. Suara kebencian menghilang perlahan di udara, menyisakan keheningan yang hanya diwarnai oleh gemuruh api biru yang membakar udara. Namun jauh di dalam kabut yang tersisa, terdengar gumamam penuh penyesalan. Sial, betapa tidak adilnya. Setelah semua waktu yang kuhabiskan. Dan dengan begitu, bayangan hitam itu pun perlahan memudar, menghilang bersama kejahatannya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.